Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kita muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan lanjutkan bahasan kajian kita surat Asy-Syams ayat yang ke-10. Wa qad khaba man dassaha. Departemen Agama menerjemahkan, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ini hanya itu kembali kepada wa nafsu wa ma sawaha. Jiwa yang telah diciptakan dengan sempurna, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu diilhamkan kepada jiwa itu jalan yang benar dan jalan yang salah, jalan yang fujur, jalan takwa. Lalu beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, yaitu yang menempuh jalan takwa itu, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya, yaitu menempuh jalan yang fujur. Nah, kita kan diberi kebebasan kemarin, Pak. Silakan mau beriman, silakan mau kafir, silakan mau taat, silakan mau patuh, silakan mau membangkang, silakan. Cuman tentu ada, ya kan, konsekuensinya, harus ada imbalannya, ya kan. Kalau taat, hujrahnya pahala yang besar, nanti masuk kelompok hamba-hamba Allah, masuk surga, ya kan. Maka radiyatan maradiyah. Tapi kalau seandainya dia memilih jalan yang fujur, dosa, ya kan, dosa ya azab ujungnya kepada neraka. Itu aja, Pak. Jadi kita hanya memaparkan saja sebenarnya, ya kan. Fazakir innama anta muzakir. Beri saja peringatan, karena tugasmu hanya memberi peringatan. Nah, sekarang peringatan dari Allah itu wa qad khaba man dassaha. Khaba diului oleh qad, wa qad, sungguh. Nah, kembali lagi kalimat, ya, karena sebelumnya qad aflaha, sekarang wa, berarti dia nyambung dengan kalimat sebelumnya. Jadi ayat 9 dan 10 memberikan dua informasi. Satu, informasi beruntung, sukses, bahagia.
Yang satu lagi informasi tidak beruntung, tidak sukses, tidak bahagia, berarti menderita, gitu. Jadi orang-orang yang mengotor dirinya itu, ya dia akan menjadi orang-orang yang menderita, gitu. Ya kan? Menderita itu karena kerugian. Ya kan? Kerugian karena diberi waktu yang sama. Orang yang beruntung, sukses, bahagia, waktunya sama, Pak. Satu hari 24 jam. Ya enggak? Orang yang tidur-tidur gitu, waktunya berapa? 24 jam juga, satu hari satu malam. Orang yang santai-santai hidupnya 24 jam juga. Yang ibadah ke masjid 24 jam saja. Yang tidak pergi ke masjid 24 jam juga, Pak. Jadi bukan masalah waktu, tapi menggunakan waktu itu. Mampu enggak dia menggunakan waktu yang diberikan sama, ya kan, dengan takwa atau dengan fujur, itu aja masalahnya. Ya kan? Nah, tergantunglah kita. Kalau dia gunakan waktunya, beruntunglah dia. Kalau dia tidak gunakan waktunya, merugilah dia. Ya, apalagi hidup di dunia aku dalam lama dah, Pak. Paling lama hidup sekarang biar sampai mati, ya kan. Kalau lah mati habis adanya, kan. Nah, pertanggungjawabkan saja lagi gitu. Jadi khaba, rugi, ya kan. Man orangnya, dasaha, kotor, orang-orang yang menipu, ya kan. Mahmud Yunus menerjemahkan, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ahasan menerjemahkan celakalah, ya, celakalah orang-orang yang menipunya, ya kan. Jadi Ahasan memahami jiwa yang kotor itu adalah jiwa yang penipu, ya kan. Binasalah orang-orang yang tidak membersihkan jiwanya, yaitu orang-orang yang kotor jiwanya. Hasbi menerjemahkan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori dirinya, itu orang yang mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Dijelaskan beliau, mengerjakan kebatilan, menjauhi kebajikan. Nah, itulah orang yang rugi. Dibuatnya yang salah, ditinggahan yang baik, ya. Yang baik tidak dikerjakan, yang salah malah dia kerjakan. Kan ada juga orang, Pak, orang tidak berbuat salah, ya judi enggak, mabuk enggak, berzina enggak, korupsi enggak, apa enggak, tapi sholat enggak lo gitu. Ya kan? Kamar saji enggak lo. Ada orang begitu. Nah, ini kedua-duanya nampaknya. Yang batil dia kerjakan, yang baik dia tinggalkan, ya kan? Jadi katanya kayak begini, Pak. Semenjak dia membaca sebuah buku, tertulislah di situ, merokok bisa merusak kesehatan. Semenjak itu saya tinggalkan membaca bukunya. Nah, itu. Karena tertulis di situ merokok merusak kesehatan. Ya kan? Lalu yang ditinggalkannya apa? Membaca bukunya yang dia tinggalkan, yang merokoknya taruh hijau gitu. Ya kan? Jadi mereka membaca buku yang dia hentikan, Pak, itu. Jadi begitulah kira-kira ya bentuk manusia. Kata Abuya Hamka, dan celakalah. Abuya Hamka juga menerjemahkan, dan celakalah siapa yang mengotorinya, yaitu jiwa tadi. Lawan membersihkan adalah mengotori. Jadi kalau begitu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dassaha itu lawannya zakkaha, ya kan, mensucikan dan mengotori. Artinya manusia itu membawa diri ke tempat-tempat yang kotor. Secara fisik itu adalah ke tempat yang bernajis, yang tidak suci. Kalau dia tidak berwudu, ya kan, tidak tahu dengan kebersihan, itu kalau yang fisiknya, kata Bu Yamka. Kalau yang non fisiknya, mengotori jiwanya, itu ya syirik. Di waktu dia terjebak berbuat syirik, maka sebenarnya dia sedang mengotori jiwanya. Maka itu 13 tahun di Makkah itu kan mayoritas membersihkan jiwa dari kemusyrikan. Artinya
membuang segala keyakinan-keyakinan, ya kan, selain daripada Allah. Yakin ke Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya kan. Nah, dia membuang seluruh permohonan-permohonan kecuali hanya kepada Allah. Yang selama ini minta tolong ke batu, ke patung, segala macam itu dibuang semuanya. Tinggallah di dalam hatinya itu adalah Allah yang menghidupinya, yang mematikannya, yang memberi rezeki, ya kan, yang dia sembah, yang dia minta tolong, itu semuanya adalah ada dalam jiwanya. Maka itu kalau dia tidak keluarkan itu semuanya, maka jiwa itu akan menjadi kotor. Maka itu kata Buya Hamka, prinsip pertama orang-orang yang mengotori jiwanya itu adalah yang terjebak berbuat syirik. Nah, syirik itu kan ada yang i'tiqadi, ada yang amali. Ya, betul-betul kalau dia menyembah patung, menyembah berhala, itu jelas-jelas syiriknya. Ya kan, i'tiqadi. Yang amali, dia yakin juga Allah, Pak, tapi dia yakin juga ini. Ya kan? Pamannya iya, minta tolong ke Allah yo, tapi usaha kan perlu yo gitu. Tapi usahanya itu berlawanan dengan syariat gitu. Ya kan? Dia yakin batu ini bisa menyembuhkan. Nah, sehingga dirandam lah air. Kemudian minum airnya. Ada dulu kan? Dukun apa namanya dulu? Itu. Orang raminya, Pak, ya kan? Meyakini Allah ya juga, berarti dia Islam juga kan? Tapi dia minta yakin juga dengan kekuatan yang lain. Itu yang disebut dengan syirik. Ya kan? Nah, malah ada itu masuk syirik besar. Ya kan? Tapi kalau dia berniat ibadah karena Allah ya juga, karena yang lain ya juga, itu yang disebut syirik ya, kecil. Kedua-duanya dosanya besar juga, Pak. Ya kan? Cuma beda ya, yang satu membatalkan imannya, yang satu membatalkan pahala ibadahnya. Ya kan? Kalau dia pahala ibadahnya batal, berarti ibadahnya tidak sah kan? Kalau pahalanya ibadah tidak sah, berarti dia dalam keadaan berdosa juga. Ya kan? Nah, maka hati-hati di situ. Ya kan? Yang kedua kata Buya Hamka, yang kotor jiwa itu penipu. Orang-orang yang menipu itu. Ya kan? Dalam bentuk apapun, bisa timbangan, bisa meteran, ya kan? Bisa kecurangan, ya kan? Yang ketiga kata Buya Hamka adalah kedengkian, hasad. Makanya kemarin pernah kita sampaikan afsus salam, tebarkan keselamatan, tebarkan salam. Salam itu sebenarnya adalah untuk menggugurkan dengki. Ya, jadi kita ini bisa membaca salam kepada siapapun dan memberi keselamatan kepada siapapun kalau sudah menghapus rasa dengki. Mengotori jiwanya itu adalah sombong. Ya kan? Iblis tergelincir karena kesombongan. Ya kan? Fir'aun tergelincir juga karena kesombongan. Haman tergelincir kesombongan. Korun karena kesombongan. Cuma beda-beda saja. Ada yang sombong karena harta, ada yang sombong karena pangkat, ada yang sombong karena jabatan, posisi, ada yang sombong gara-gara penciptaan. Ya kan, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Ya kan? Yang berikutnya kata Buya Hamka adalah yang mengotori jiwa itu adalah kemunafikan. Musang babulu ayam, ya kan? Papek di luar, unsiang di dalam, menguntiang dalam lipatan. Bantu ya muslim lah ya, tapi kemunafikan gitu, ya kan? Lawannya itu jelas ya, orang-orang yang beriman yang selalu membersihkan dirinya. Yang luarnya tadi dia berwudu, dia bersihkan dari najis, dari hadas, ya kan? Yang lahirnya, yang batinnya itulah menghilangkan kesyirikan. Jujur, ya kan? Tidak dengki, tidak sombong, tidak munafik gitu. Maka Buya Hamka mengambil orang-orang contoh-contoh, walaupun besok Senin depan
akan kita bahas juga, ya kan? Contoh-contoh orang-orang yang mengotori jiwanya itu kita pahamkan adalah ada namanya satu kaum, yaitu kaum Samud, kaum Ad, kaum Namrud, kaum Fir'aun, Namrud, ya ini pribadi Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, ayat 9 dengan 10 memberikan pilihan mau tetap berada di kesucian, bersih, atau mau mengotori selalu di diri gitu. Tapi Nabi mengatakan begini, matan nasu bima ta'isubi. Manusia itu akan bertemu dengan kematiannya tergantung mana yang dia asik-asik. Kalau dia asik membersihkan dirinya, ya kan, insya Allah nanti dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Ya, kalaupun dia terlanjur berbuat salah, mengotori, dia cepat mengingat Allah, lalu dia bertaubat. Ya kan, yang tidak boleh itu tetap berada di situ, ya, dalam kondisi mengotori jiwa itu. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, orang-orang yang mensucikan jiwanya dari kufur, dari syirik dan dosa lainnya, kemudian dia kerjakan amal-amalan soleh, ya, berhenti berbuat jahat, lalu meningkatkan ketakwaannya. Ada proses nampaknya, Pak. Tambah ilmu, perbaiki akhlak, perindah ibadah. Itu saja. Terus sajalah nambah ilmu, belajar gitu. Ya kan? Saya mau didoakan Bapak Ibu, kemarin saya tes untuk ambil S3. Itu jurusan tafsir. Ya, mentadaburi Al-Qur'an. Mudah-mudahan lulus, tolong doakan, Pak. Ya kan? Nampaknya ya karena konsep tadi itu, tambah ilmu, perbaiki akhlak, diperindah ibadah. Ya kan? Jadi jangan berhenti, Pak. Kece yang mau uji yang mau mereka serius Ustaz kau. Jadwal saya kama-kama apa ini. Nah, jadi sinkronkan saja. Cari ilmu teori akademiknya di kuliah, lalu pelajari sumber-sumber ya kitabnya, kemudian sampaikan. Nyambung dia kan. Kecuali kalau kuliah saya itu politik, Pak. Ya, S3-nya kuliah politik tapi ngajinya tadabbur Quran, nah, ya baru tidak nyambung dia. Ya kan? Kalau belajarnya tentang tafsir, ya kan, teori-teorinya secara akademiknya sebenarnya memperkuat pondasi saja, Pak. Ya kan, supaya jangan nanti saya tidak bisa jawab nanti di waktu ditanya oleh malaikat. Ya kan? Nah, sejauh mana dulu kamu pelajari Al-Quran sehingga berani-berani menyampaikan kepada umat umpamanya, kan bisa saya jawab. Nah, saya sudah coba masuk ke S3, malaikat kan bisa begitulah. Artinya apa, Pak? Lanjut, Pak, terus belajar sesuai dengan kemampuan. Kalau kita nanti bapak-bapak, ibu-ibu meninggal umpamanya, ya, kita bersama-sama dalam proses tercatat umpamanya kita wafat dalam mentadaburi Al-Quran. Nah gitu, Pak, ya kan? Kan catatan sejarah kita, ya kan? Maka itu terus pelihara, ya kan? Jaga diri kita supaya di ujungnya jangan berada di posisi yang fujur. Jaga diri kita jangan dalam keadaan mengotori, ya kan? Tapi kalau dia pas, kan ada kajiannya seperti ini, bapak-bapak, ibu. Kata seorang ustadz, ada orang yang masuk surga karena dosanya, ada yang masuk neraka karena ibadahnya. Itu dikutip itu, kalau tidak salah saya imam apa itu yang mengatakan masuk surga karena dosa, masuk neraka karena ibadah. Nah, bagi kira itu Pak Ismet. Dia terlanjur berbuat dosa, lalu dia menyesal, akhirnya dia bertaubat. Terus dia bertobat karena dia belum yakin dosanya akan diampuni. Dia terus beribadah, tambah lagi ibadahnya semakin gara-gara dosanya tadi, akhirnya dia masuk surga. Tapi ada juga orang yang masuk neraka karena ibadahnya. Dia merasa, oh saya udah ke Mas Haji saja ketek kok, saya udah ikut jamaah saja dulu,
Ya kan? Saya sudah ikut ngaji aja dulu, muncul kesombongannya. Ya kan? Karena ibadahnya tadi. Ya akhirnya meninggal di ujung dalam kesombongan. Nah, itu mungkin yang dimaksudnya. Ya kan? Jadi bukan karena berbuat dosa lalu masuk surga itu. Kalau dosanya itu mempengaruhi kepada dirinya, lalu dia semakin bersemangat, semakin takut dia dengan dosanya tadi itu, sehingga dia perbaiki dirinya, kan itu walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Itu dia. Ya kan? Nah, terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan, mungkin nanti saya share lah ini ya di grup. Ya, ini ada doa yang dibacakan oleh Rasulullah ketika selesai membaca surat itu ayat tadi, ya kan? Wa qad khaba man dassaha. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Ya kan? Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau petunjuk huda, wat tuqa wal afafa, yaitu mohon petunjuk kepada Engkau, dan ketakwaan dan kesucian, itu terjauh dari hal-hal yang tidak halal atau yang tidak baik, dan aku bermohon kepadamu kecukupan. Jadi perlu juga doaan Pak, supaya awak kau berada dalam kesucian, dalam petunjuk, ya kan, dan dalam ketakwaan. Jadi Nabi saja masih berdoa kepada Allah supaya berada dalam ketakwaan itu, supaya mendapatkan petunjuk. Nah, ini kemarin yang kita bahas siratal mustaqim, yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kan? Yaitu berada bersama para nabi, ya, minan nabiyina wasiddiqin, orang-orang yang benar, orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi usaha memilih jalan takwa, kalau terlanjur bersalah lalu bertaubat, kemudian doakan kepada Allah supaya tetap berada di jalan ketakwaan itu. Itulah materi kita pagi ini, surat Asy-Syam ayat yang ke-10.